kita semua. Pada yang terhormat Bapak Miskin SPD selaku Kepala Sekolah PTD SDN 1 Sukamulya, yang terhormat Ibu Masriah Novianti selaku calon guru penggerak angkatan 7, serta yang kami hormati Bapak Ibu guru peserta webinar pada pagi yang berbahagia ini. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari narasumber calon guru penggerak angkatan 7. Semoga kita tetap selalu sehat. Pada kesempatan kali ini, acara yang diadakan adalah webinar dengan tema menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Hadirin yang berbahagia, untuk mengefektifkan waktu, perkenankan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah PTD SDN 1 Sukamulya. Acara yang ketiga yaitu penyampaian materi webinar. Acara yang keempat yaitu sesi tanya jawab. Dan acara yang terakhir yaitu penutup. Untuk mengawali acara, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah UPTD SDN 1 Sukamulya. Kepada yang terhormat Bapak Miskin SPD, kami persilahkan. Terima kasih pada pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nabihi nasain wa alamin wa alihi wa sahbihi. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Bapak Ibu guru yang saya hormati, berkenaan dengan webinar hari ini, jadi dengan tema aksi nyata menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Nah, untuk itu ya saya atas nama Kepala SDN Sukamulya 1 ya, yang mengucapkan banyak terima kasih kepada Saudari Masriah Novianti yang telah mengikuti CGP calon guru penggerak ya. Mudah-mudahan ini akan diikuti oleh guru-guru yang lain, dan khususnya untuk Masriah Novianti ya, ilmunya akan bermanfaat dan untuk berguna bagi kami ya, itu khususnya SDN Sukamulya 1, SDN 1 Sukamulya ya. Oleh karena itu saya berharap ya, berpesan kepada memang Saudari Masriah Novianti ini sudah ya nyata melaksanakan, artinya sudah belajar tentang guru penggerak, dan mudah-mudahan dari sekarang sampai modul 4 ya. Oh iya, modul 1.4 ya. Modul 1 ya. Ya, jadi semuanya ada 3 modul. Memang sebenarnya ini sudah ada sejak dulu juga ya. Masalah beginian sudah ada, artinya ya contoh adanya guru guru yang lebih unggul
guru unggulan lah istilahnya. Guru unggulan, ada juga guru yang lain namanya tuh ya. Jadi memang sebetulnya tuh mirip seperti ini. Nah karena ini mah ada judulnya yaitu guru penggerak ya. Jadi ya untuk guru penggerak ya silakan ya dipelajari dan diterapkan yang memang sudah dilaksanakan ya, artinya sudah melaksanakan menggunakan pembelajaran ya dengan menggunakan inovasi-inovasi yang telah dipelajari ya. Itu sesuai dengan harapan pemerintah mungkin ya, sesuai dengan pemerintah itu menggunakan inovasi-inovasi ini istilahnya sesuai dengan perkembangan zaman ya, artinya mengikuti zaman itu dengan adanya motivasi dengan guru pembelajaran apa ya sesuai dengan abad 21 ya. Ini membawa anak kita ya, anak kami jadi sesuai dengan ya dikenalkan dengan internet gitu ya. Jadi apa namanya itu zaman IT ya, zaman IT. Jadi memang ya seperti itu. Kira-kira anak kami ini belajar ya pembelajaran dengan menggunakan IT. Ya. Nah itu ya dari saya barangkali dan bukan ya dibuka ya penyebab aksi nyata penyerapan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Untuk itu silakan ya dinyatakan dibuka. Demikian ya atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Disjen SPD yang telah menyampaikan sambutannya. Acara yang selanjutnya yaitu penyampaian materi webinar oleh calon guru penggerak angkatan 7 kepada Ibu Masriah Novianti SPD. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Kepala UPTD SDN 1 Sukamulya beserta Dewan Guru yang hadir pada kegiatan hari ini. Sholawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati, izinkanlah saya berdiri di sini akan melaksanakan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Sebelumnya saya mohon maaf jika saya berdiri di sini tidak sopan, tidak bermaksud untuk menggurui Bapak dan Ibu Guru. Saya masih dalam tahapan belajar. Nah, Bapak dan Ibu Guru, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba melaksanakan aksi nyata yaitu webinar tentang budaya positif, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif.
Namun sebelum mulai, supaya kita sebagai seorang guru ya lebih semangat, lebih bergerak dan menggerakkan ya. Nah, di sini ada sebuah lagu ya. Saya akan putarkan Mas lagu Guru Penggerak. Mari kita bersama-sama bernyanyi ya. Supaya lebih bersemangat. Bulatkan kekuatan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada hidup pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada ibu pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada ibu pertiwi. Demi bakti pada ibu pertiwi. Terima kasih Bapak Ibu ya, semoga dengan Mas Guru Penggerak hati kita tergerak, bergerak dan menggerakkan ya. Saya sebagai calon guru penggerak ya ingin mengajak Bapak dan Ibu guru untuk ikut ya, ayo bersama-sama belajar menjadi guru penggerak ya untuk memajukan pendidikan di Indonesia ya. Nah, selanjutnya yaitu adapun tujuan kegiatan pada hari ini. Yang pertama, calon guru penggerak dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti modul budaya positif serta pemahaman mengenai konsep inti modul budaya positif. Itu ya tujuan dari aksi nyata modul 1.4. Nah, Bapak Ibu, adapun konsep utama dari modul 1.4 budaya positif ada 7. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh yaitu segitiga restitusi. Materi yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, adapun pengertian dari pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar siswa,
Guru memfasilitasi siswa sesuai dengan kebutuhannya. Jadi tugas di sini ya, guru hanya sebagai fasilitator, memfasilitasi siswa untuk belajar. Apa yang dibutuhkan oleh siswa, guru memfasilitasinya. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu profil pelajar Pancasila. Tentu Bapak dan Ibu guru sudah tidak asing lagi ya tentang profil pelajar Pancasila. Ada 6 semuanya. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, mandiri. Nah, itu adalah profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya materi yang kedua itu tentang disiplin positif. Makna dari disiplin adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, biasanya disiplin itu diartikan dengan kepatuhan, tertib ya. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menemukan kesadaran dalam melakukan sesuatu tanpa hukuman atau ancaman. Nah, biasanya disiplin positif itu timbul dari diri kita sendiri atau keinginan sendiri, tanpa adanya suatu ancaman dari orang lain atau suatu hukuman, takut dihukum atau apa, tapi timbul atas dasar kesadaran diri. Maka dari itu ya Bapak dan Ibu guru, kita sebagai pendidik harus dapat menerapkan disiplin positif ya, agar siswa kita dapat menerapkan disiplin. Nah, selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Ada 3 hal yang melatar belakangi manusia untuk melakukan sesuatu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, saya ambil contoh ya. Misalnya ada seorang siswa yang mengerjakan tugas karena takut dihukum oleh ibu guru atau bapak gurunya. Nah, itu termasuk motivasi yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya itu datang atas dasar dari orang lain atau motivasi ekstrinsik. Nah, yang kedua yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, misalnya ada seorang siswa yang selalu berpakaian rapi misalnya, atau selalu mengerjakan tugas ya. Bisa jadi anak tersebut ada yang termotivasi ingin mendapatkan hadiah dari guru, ada juga atas dasar keinginan sendiri ya. Nah, yang ketiga yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ya biasanya yang ketiga ini muncul dari motivasi intrinsik dari orang tersebut ya, tanpa adanya ingin dipuji oleh orang lain atau takut hukuman. Jadi dia itu termotivasi karena dia itu ingin menghargai diri sendiri. Misalnya ada seorang guru yang datangnya pagi-pagi tepat waktu ya, bukan karena ingin dipuji oleh kepala sekolah atau bukan juga takut ditegur atau mendapatkan hukuman dari kepala sekolah, tapi semata-mata dia itu menghargai diri dia sendiri dan menghargai nilai-nilai yang dia percaya. Nah, selanjutnya pengertian motivasi. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi ini terbagi menjadi 2, yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Kalau motivasi intrinsik itu motivasi atau dorongan yang timbul pada diri sendiri tanpa adanya dorongan dari orang lain, itu namanya motivasi intrinsik. Kalau motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dorongan orang lain atau dari luar ya. Nah, itu yang motivasi intrinsik dan ekstrinsik.
sudah tidak asing lagi ya dengan hukuman. Nah, hukuman itu biasanya ya bersifat menyakitkan. Anak ya kalau diberi hukuman pasti lama-lama ya anak itu jadi membenci guru ya, jadi sifatnya menyakitkan, sangat sakit ya. Kita coba ingat ya waktu dulu masih zamannya anak sekolahan, misalnya diberi hukuman oleh bapak atau ibu guru, pasti rasanya sakit tidak Bapak Ibu? Sakit ya, merasa sakit, merasa kesal ya. Nah, jadi hukuman itu tidak bagus ya, tidak boleh diterapkan ya, sifatnya menyakitkan dan merasa tidak nyaman. Pasti anak yang sudah dihukum oleh gurunya itu merasa tidak nyaman. Dicapnya sebagai anak yang nakal, anak yang bandel ya. Nah, yang ketiga sifatnya memaksa ya, harus ya. Sifatnya harus dan memaksa. Terus selanjutnya murid menyembunyikan kesalahan. Gara-gara hukuman tersebut ya, murid jadinya sering berbohong ya, suka menyembunyikan kesalahan. Misalnya, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Ada sebuah pertanyaan dari gurunya. Nah, dia itu kira-kira ingin tidak dihukum itu, dia itu membuat alasan yang tidak logis, atau karena saya misalnya ketiduran Bu atau apa ya, tidak ngomong langsung saya itu malas Bu ngerjain PR, pasti ngomongnya itu berbohong, yaitu menyembunyikan kesalahan ya. Nah, selanjutnya murid menjadi rendah diri ya. Selanjutnya penghargaan. Nah ya, penghargaan juga tidak asing lagi ya bagi bapak dan ibu guru. Pasti bapak dan ibu guru juga sering memberikan penghargaan ya kepada anak murid kita yang berprestasi. Nah, namun sifat penghargaan ini yang pertama tidak efektif Bapak Ibu ya, tidak efektif. Yang kedua menimbulkan sifat iri. Nah, misalnya ada seorang anak yang nilainya dapat nilai bagus ya. Nah, ibu gurunya itu memberikan hadiah. Nah, pasti teman-teman yang tidak mendapatkan hadiah akan merasa iri kepada anak tersebut yang sudah diberi hadiah oleh guru. Yang selanjutnya yaitu menghukum dengan sistem ranking ya. Adanya perankingan ya. Nah, perankingan itu tidak baik ya, karena bisa menimbulkan sifat iri, dan dalam pembelajaran itu yang dinilai itu bukan hanya dari pengetahuan ya, tapi yang dinilai itu dalam pembelajaran itu yang pertama perubahan sikap. Apalah artinya sebuah nilai? Apalah artinya nilai raport yang bagus apa kalau tidak ditunjang dengan akhlak yang bagus ya, akhlak yang bagus atau beriman ya. Nah, maka dari itu ya, apalagi sekarang kurikulum 13 itu tidak disertakan perankingan. Nah, selanjutnya mematikan kreativitas ya, karena adanya penghargaan. Jadi anak yang tadinya itu misalnya ada pada sebuah contoh ya, kalau anak yang dapat nilai 100 misalnya diberi hadiah, nah terus gurunya itu sudah tidak memberi hadiah lagi. Nah, jadi anak tersebut jadinya tidak kreatif lagi, nggak mau lah, sekarang mah tidak ada hadiahnya. Jadi mematikan kreativitas anak-anak ya atau murid. Selanjutnya yaitu merampas hak menghargai diri sendiri, karena dia itu semata-mata melakukan hal tersebut atas dasar ingin mendapatkan penghargaan. Nah, penghargaan ini sifatnya motivasi ekstrinsik ya. Selanjutnya yaitu konsep disiplin dengan identitas sukses ya. Yang pertama yaitu konsekuensi. Sifatnya yaitu penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, murid-murid menghormati peraturan, terus sehingga kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Konsekuensi misalnya kalau tidak masuk tepat waktu, misalnya konsekuensinya diberi apa oleh gurunya, atau kalau tidak mengerjakan tugas diberi konsekuensi apa oleh gurunya. Nah, selanjutnya restitusi. Fokus pemecahan masalah jangka panjang, murid lebih bertanggung jawab untuk memperbaiki perilakunya, murid menghormati dirinya dan orang lain, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Nah ya, dari konsep disiplin tadi ada 4 ya, ada identitas gagal dan sukses. Ini Bapak Ibu yang paling baik ini ya, restitusi. Kita sebagai guru harus bisa menerapkan restitusi, karena dengan adanya restitusi murid itu lebih mandiri, lebih bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, mencari solusi sendiri atas
atas permasalahan yang dia hadapi. Nah, itu restitusi. Ya, adapun pengertian dari restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, itu ya tentang restitusi. Jadi dalam menangani suatu kasus atau permasalahan, kita sebagai guru dapat menerapkan restitusi. Nah, selanjutnya yaitu materi yang keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan untuk bertahan hidup apa saja misalnya? Kebutuhan makan, minum, ya, sandang pangan, tempat tinggal. Nah, yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima oleh anggota kelompok, rekan-rekan guru, ya, kasih sayang. Apalagi seorang anak ya butuh kasih sayang dari orang tua. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Nah, setiap orang memiliki hak untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya, kebutuhan akan kebebasan. Setiap orang memiliki hak atau kebebasan. Dia ingin melakukan apa? Bebas ya. Yang tidak boleh itu melanggar ya. Selama kebebasan itu tidak bertentangan dengan norma-norma, maka silakan ya. Yang kelima yaitu kesenangan. Nah, setiap manusia memiliki kesenangan yang berbeda-beda. Ada yang hobinya jalan-jalan, ada yang hobinya olahraga, ya berbeda-beda setiap orang ya. Nah, selanjutnya materi yang kelima yaitu posisi kontrol restitusi. Nah, Bapak dan Ibu guru ya, ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, tipe penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Coba saya mau tanya ya Bapak Ibu, selama di sekolah, dari posisi kontrol, 5 posisi kontrol ini, yang paling sering Bapak Ibu lakukan sebagai apa? Ya, ada yang memantau, apalagi? Ya, teman juga ya. Ada teman, ada pemantau, manajer. Ya, yang lebih bagus ya dari kelimanya itu kita sebagai guru harus bisa sebagai manajer. Yang paling bagus yaitu posisi kontrol restitusi yaitu manajer. Nah, yang keenam yaitu materi tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang berasal dari keinginan untuk membentuk budaya positif, ya, khususnya di kelas ya. Adapun latar pembentukan keyakinan kelas adalah atas dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai disiplin positif. Nah ya Bapak Ibu pernah tidak membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing? Keyakinan kelas itu seperti sejenis aturan-aturan. Nah, ya ini sifatnya dulu ya, keyakinan kelas lebih bersifat abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan lebih rinci dan konkret. Ini ya Bapak Ibu, contoh keyakinan kelas. Ya. Keyakinan kelas itu dibentuk antara guru dengan murid. Nah, contoh bersikap jujur. Kita lihat di kelasnya misalnya setiap anak atau setiap siswa harus bersikap jujur, bersikap sopan santun terhadap guru, hidup rukun dengan teman, menjaga kebersihan kelas, bersikap tenang saat pembelajaran berlangsung. Nah, itu ya contoh-contoh keyakinan kelas. Nanti dibuatnya dengan guru dan siswa ya yang sudah disepakati, terus dijalankan bersama-sama ya demi menaati kedisiplinan atau menciptakan budaya positif. Nah ini ya
kegiatan pembuatan keyakinan kelas. Nah ya, jadi guru dengan siswa berdiskusi mengenai aturan antara guru dengan siswa, apa saja yang tidak boleh dilakukan di kelas. Kita diskusikan ya dengan siswa. Nah, kalau sudah didiskusikan, selanjutnya kita merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Nah, kalau peraturan kan sifatnya konkret, kalau keyakinan mah ibaratnya kita beriman, kita yakin ya, berarti ada di dalam hati ya. Nah, dari peraturan tersebut kita rumuskan menjadi suatu keyakinan. Oh, saya itu misalnya tidak boleh ya dengan teman itu jahat atau berbuat ini ya, saling membuli. Nah, setelah adanya keyakinan ya, insya Allah nanti anak-anak tersebut akan sadar kalau ini tidak boleh dilakukan ya. Jadi tidak akan ada lagi kejahatan atau kenakalan ya. Nah, selanjutnya setelah membuat keyakinan, selanjutnya siswa untuk menempelkan keyakinan kelas yang sudah disepakati supaya teman-teman yang lainnya tahu ya apa saja keyakinan-keyakinan yang sudah dibuat di kelas tersebut ya. Maka Bapak Ibu juga bisa ya mempraktikkan di kelas masing-masing ya. Setiap kelas berbeda-beda ya, tergantung kita apa saja yang sudah kita sepakati dengan teman-teman atau dengan murid-murid kita, demi menciptakan budaya positif. Karena budaya positif itu lahir dari karakter yang positif, lahir dengan adanya budaya yang positif ya. Maka dari itu kita harus bisa menciptakan lingkungan yang positif agar anak murid kita tercipta karakter-karakter yang baik ya, dimulai dari budaya positif atau kegiatan-kegiatan atau pembiasaan yang positif. Nah, selanjutnya materi yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan yang sudah mereka lakukan. Nah, ya, jadi dengan adanya penerapan segitiga restitusi, guru ya dapat membimbing murid, menuntun murid untuk melakukan suatu perbaikan tanpa adanya paksaan. Kamu harus begini, tapi murid sendiri yang memberikan solusi untuk permasalahan yang mereka hadapi. Adapun ini ya, ada 3 tahap segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, adapun menstabilkan identitas ya, kita sebagai guru bisa menggunakan kata-kata setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kalau ada siswa yang membuat kesalahan ya, kita bisa menggunakan kata-kata ini dengan menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi tidak langsung, kenapa kamu begitu? Tidak boleh ya, tidak boleh Bapak Ibu ya. Jadi menggunakan kata-kata ini ya. Nah, yang kedua, validasi kebutuhan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya terjadi perkelahian ya, gara-gara rebutan lato-lato misalnya. Nah, kita bisa menggunakan ini. Adakah cara yang lebih sampai berkelahi, sampai temannya berdarah misalnya. Nah, kita bisa menggunakan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Atau kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, sampai terjadi perkelahian itu alasannya apa? Jadi kita ini ya eksplor. Kita eksplor, buat pertanyaan untuk mengeksplor murid ya. Mengapa kamu melakukan itu ya? Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, dengan adanya keyakinan kelas yang dibuat di kelas ya, kita dapat menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Nah, berdasarkan keyakinan-keyakinan, apakah ini sudah baik atau buruk menurut kamu? Ya. Nah, selanjutnya kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Dengan melakukan perkelahian, kamu nantinya mau jadi apa? Nah, jadi murid berpikir sendiri, oh iya ya, ternyata berkelahi itu misalnya tidak baik. Nanti bakal efek sampingnya apa? Nah, itu ya segitiga restitusi.
Nah, Bapak Ibu, ini ada sedikit contoh penerapan segitiga restitusi. Mari kita simak bersama-sama. Waalaikumsalam. Silakan masuk Aditya. Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Tidak, Ibu memanggil Aditya ke sini itu kakak. Tidak tahu. Iya, tiga-nya ada laporan dari teman Aditya. Katanya pas jam istirahat Aditya itu mencoret-coret meja Ajis. Betul apa tidak? Betul. Iya, kenapa Aditya melakukan itu? Ada yang menulis duluan. Oh, sehingga Aditya Kesel. ya, jadi Adityanya itu balas dendam ya. Menurut Aditya itu perbuatan yang baik atau buruk? Buruk. Kalau buruk kita tidak boleh apa? Mencoret-coret meja, tidak boleh melakukan perbuatan itu ya. Nah, kalau Aditya sudah tahu ya, Kak Aditya masihnya tidak tentang kesepakatan kelas ya, salah satunya apa? Tidak boleh mencoret. Tidak boleh mencoret-coret, tidak boleh mengotori Kelas. kelas ya. Nah, kan sekarang kan Aditya sudah tahu ya tentang kesepakatan kelas ya. Nah, Aditya mau tidak melakukan perbaikan? Mau. Iya, dengan cara apa? Aditya akan melakukan perbaikan. Bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab dengan cara Memaafkan. memaafkan Ajis yang sudah membuat Aditya kesal, dan apa lagi? Saling akur. Saling akur, dan satu lagi harus membersihkan Mejanya. meja Ajis yang sudah Aditya coret-coret ya. Ya. Kapan Aditya akan melakukan itu? Sekarang. Iya ya, Ibu ini ya, Ibu harapkan Aditya tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut ya, karena perbuatan tersebut tidak baik ya. Tes dulu ya Aditya. Nah, itu merupakan contoh penerapan segitiga restitusi ya. Jadi kita sebagai guru itu tidak langsung menyalahkan murid, tidak langsung memberi hukuman, tapi kita menggali ya, menggali dan menyuruh murid supaya untuk jujur. Jadi tanpa adanya kamu harus begini, jadi murid sendiri yang menemukan solusi atas permasalahan yang dia hadapi. Contoh dari video tersebut kan si Aditya mencoret-coret tembok ya. Nah, dia itu akan bertanggung jawab. Dengan cara apa bertanggung jawabnya? Dia meminta maaf pada Ajis dan membersihkan meja yang sudah dicoret-coret. Ya, beda kasus, beda lagi ya solusinya, tergantung dari permasalahan yang dibuat oleh siswa tersebut ya. Nah, semoga ya Bapak Ibu dapat menerapkan penerapan segitiga restitusi di sekolah ini ya. Itu hanya sebagai contoh ya, yang jauh dari sempurna. Ya, demikian penyampaian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Mas Novianti yang telah menyampaikan materi webinarnya yang begitu luar biasa. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada ibu bapak yang mau bertanya, diberikan kesempatan yang nanti akan langsung dijawab oleh Ibu Mas Novianti selaku penyampai materi. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Bismillah Pak. Ya. Pertama, kami ucapkan jempol dulu kepada Ibu, karena alhamdulillah di antara rekan-rekan kami ini ada yang terbawa atau mengikuti calon guru penggerak. Karena apa? Karena apa? Ini merupakan hal yang langka. Tidak semua SD rekan-rekan gurunya terpilih menjadi calon guru penggerak. Sedangkan di SD kami ada gitu. Jadi saya ucapkan salut terhadap Ibu Mas Riah, dan mudah-mudahan selanjutnya sukses selalu untuk kedepannya. Ya. Ini Bu, yang kami tanyakan tadi ucapan selamat dan mudah-mudahan sukses kedepannya. Tadi apa yang Ibu paparkan juga
tentunya merupakan pengalaman baru bagi kami, karena ilmu itu datangnya dari rekan-rekan, teman sejawat atau orang tua dan lain-lain. Itu tergantung di mana keadaan kita. Kalau di masyarakat ya dengan masyarakat, kalau di sekolah di rumah dengan orang tua. Ini Bu, tadi yang Ibu paparkan menurut kami pemberian hadiah atau pemberian berupa penyemangat, penghargaan, itu menurut kami positif sekali dan diperlukan. Kenapa dikatakan itu? Contoh, kami sebagai guru olahraga, saya bilang kamu kalau juara 1 volleyball di tingkat kecamatan, yang ikut volleyball itu saya kasih nilai di atas 9. Otomatis anak akan bersemangat. Ayo Cak, masa kalau nangis sejen, yang jenis Pak Haji, tadi lamun kita bijinya wolu protes. Oke, kata saya bilang, kamu asal juara minimal di kecamatan Dukdana, baik itu porseni maupun siswa berprestasi. Siswa berprestasi, contoh misalkan kalau kamu dapat juara lomba cerdas cermat tingkat kecamatan nanti gitu. Nah, nanti saya usulkan kepada guru kelas 5-nya, nanti agar kamu dikasih nilai 9, khususnya di bidang matematik, bahasa dan IPA gitu ya. Jadi saya akan usulkan kepada Panawiyah sebagai guru kelas 5. Jadi menurut kami pemberian hadiah ataupun positif dan akan memotivasi anak untuk lebih meningkatkan prestasinya Bu, gitu. Yang penting itu tidak ada ancaman, tidak ada hukuman, hanya memberikan kesenangan dan kesempatan kepada anak didik untuk berprestasi lebih baik ke depannya. Itu saja Bu dari kami, dan punten bukannya kami istilahnya di Ibu ini mempermasalahkan begitu, ini bukan, hanya masukan. Itu aja Bu, barangkali akan membulatkan kegiatan Ibu untuk lebih meningkat lagi. Itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Haji Mahmud yang sudah memberikan apresiasi kepada saya, dan juga terima kasih atas pertanyaannya. Nah ya, masalah penghargaan. Nah tadi kan ada konsep disiplin dengan identitas gagal dan konsep disiplin dengan identitas sukses ya. Penghargaan. Nah saya juga Pak kemarin ya, waktu belum belajar tentang tentang budaya positif ya, loh kenapa guru itu kurang efektif dalam melakukan penghargaan Pak? Memang sih bagus ya, penghargaan itu bisa memotivasi siswa untuk lebih bersemangat belajar, untuk lebih bersemangat melakukan prestasi, meningkatkan prestasi ya. Namun ini Pak, nah ini ya, tidak efektifnya itu Pak, kalau misalnya penghargaan tersebut terus menerus, nah tidak apa-apa Pak. Tapi kalau misalnya penghargaan itu di tengah-tengah jalan berhenti, ya saya rasakan sendiri ya Bapak Ibu, pernah ya, saya itu kalau ada anak yang misalnya rajin melaksanakan sholat 5 waktu, saya contohkan ya, saya beri penghargaan ya berupa alat tulis apa. Nah di sisi lain anak tersebut semakin semangat untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Nah di sisi lain teman-temannya itu merasa iri walaupun dia itu tidak melaksanakan sholat 5 waktu, dia itu pengen diberi hadiah. Nah jadi menimbulkan rasa iri, dan tidak efektifnya itu karena dapat menimbulkan rasa iri kecuali penghargaannya itu terus menerus berkelanjutan. Kan Bapak dan Ibu guru juga ibaratnya ada kalanya ya dompet kita tipis ya, untuk memberikan hadiah kepada anak-anak ada kalanya kita dompetnya sedang tebel ya. Nah begitu pas saya tidak memberi hadiah nih Bapak Ibu ya, kenyataan di kelas 4B ya, tidak memberikan hadiah,
Anak-anak itu, oh Bu, sekarang saya sudah sholat 5 waktu, tapi maaf nah, sekarang tidak ada hadiah-hadiah lagi. Jadi mereka itu sekarang tidak mau lagi, Mbak. Jadi hanya mengejar hadiah. Nah itu bisa dikatakan tidak efektifnya. Jadi timbulnya itu bukan karena kesadaran diri ingin melaksanakan 5 waktu, tapi karena mereka itu diiming-imingi hadiah. Itu yang membuat tidak efektif. Nah ya, begitu Pak Haji. Saya bingung, kalau berupa uang, berupa barang kayaknya tidak cocok. Kalau nilai kan istilah jadi terkenang sepanjang masa gitu. Contoh misalkan di ijazah nilai olahraga bagus, anak itu saya kasih nilai 9. Beda dengan pas anak lulus saya kasih nilai 100.000. 100.000 hanya 1 hari itu habis. Tapi kalau nilai begitu dia SMP, SMA kuliah, aduh saya ingat nih nilai olahraga dari pagi 9 gara-gara saya juara volleyball di tingkat kecamatan, maksud saya itu. Iya Pak Haji, kalau nilai mah ya tidak apa-apa ya, itu termasuknya bagus, bisa memotivasi ya. Kalau berupa kalau berupa penghargaan berupa barang atau ya uang itu tidak efektif ya Bapak Ibu, karena saya sudah merasakan sendiri. Ya bagus kalau nilai Pak Haji, bisa untuk memotivasi anak untuk memperbaiki prestasinya, lebih ditingkatkan lagi. Bagaimana Pak Haji? Ya terima kasih. Ayo Bu. Nah, sepuh Kan pada Ibu Juju. kalau Bapak mereka sih nggak pada suara dan ngomong. Supaya lebih hidup ya, kita diskusi bareng-bareng sharingnya. biasa ngomongnya kalau begini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juju Juharia. Saya karyawan SD Negeri Sukamulia 1. Saya di sini bekerja sebagai guru honor yang masih harus banyak belajar, Ibu. Dan di sini sebagai guru penggerak yang lebih banyak ilmunya dari saya ingin sharing beberapa masalah dengan Ibu dan juga guru-guru yang lainnya. Pertama, seorang guru dituntut untuk menerapkan pembelajaran inovatif abad 21. Sedangkan ini pengalaman saya sendiri ya Bu ya. Sedangkan fasilitas di sekolah kurang mendukung dan beberapa guru masih ada yang gagap teknologi. Artinya di sini gagap teknologi di sini adalah kurang bisa laptop. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang guru agar tetap bisa menerapkan pembelajaran itu inovatif, Bu? Fasilitas. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, nambah ke Bapak kan, Bu? Bapak. boleh nambah gratis sampai barang-barang sini. Untuk pertanyaan yang kedua, ketika memberikan hukuman dinilai menerapkan budaya yang negatif, sedangkan ketika diberikan hukuman saja selalu ada siswa yang melanggar peraturan. Apa yang harus dilakukan oleh seorang guru agar siswa taat peraturan tanpa memberikan hukuman? Sekian dari saya. Ya, terima kasih kepada Ibu Juju Haria yang sudah memberikan pertanyaan yang sangat bagus ya. Yang pertama, dalam penerapan IT ya, sekarang kan sudah abad 21 ya. Seharusnya itu pembelajaran menggunakan IT. Namun pada kenyataannya, antara harapan dengan kenyataan itu saling bertolak belakang ya. Khususnya di sekolah SD 1 Sukamulia yang keterbatasan sarana dan prasarana ya. Nah, bagaimana apa yang harus dilakukan oleh seorang guru dalam menerapkan IT ya? Nah, yang pertama, apalagi bagi guru yang masih gaptek ya Bu. Ya. Yang pertama, kita harus ada niat dulu. Pertama, tanamkan niat dalam hati. Kita harus niat untuk belajar. Ya. Kita harus termotivasi. Kita harus memiliki motivasi intrinsik dari diri kita sendiri untuk bergerak ya, untuk memajukan pendidikan ya, untuk belajar ya. Salah satunya belajar IT. Apalagi sekarang perkembangan zaman itu semakin kesini semakin lebih canggih ya. Jangan sampai kita sebagai guru kalah dengan siswa ya.
Nah, yang pertama mah dari niat dulu. Pertama kita niat untuk belajar ya. Nah, yang kedua kita bisa mengikuti tutorial dari YouTube ya. Misalnya cara membuat mini robot PowerPoint itu bagaimana, atau juga bisa belajar dengan guru yang sudah bisa. Nah, itu cara-cara yang gaptek dulu ya. Nah, bisa dengan sharing dengan teman, kita diajari dengan teman yang sudah bisa laptop ya. Nah, adapun sarananya tidak mendukung. Ya, caranya ya kita minta bantuan pada pemerintah. Nah, salah satunya SD kita alhamdulillah sekarang sudah mendapat 5 notebook ya. Itu merupakan 15 ya, sudah dapat 15 ya. Oh, sudah dapat 5 yang kemarin sih. Dan juga alhamdulillah ya sudah ada beberapa laptop yang sudah menjadi pegangan pribadi guru ya Bu. Nah, insya Allah ya 2 lagi insya Allah ya, dengan adanya ini ya bisa juga minta bantuan dari bos ya. Ketika bos cair bisa minta dibantu untuk diberikan laptop lagi supaya setiap guru diberi pegangan laptop ya. Di rumahnya kan bisa belajar, atau kalau tidak bisa boleh bareng-bareng ya, bareng-bareng di sekolah belajar. Ya intinya sih pertama harus ada kemauan dulu dari diri kita sendiri. Yang kedua ya dengan penerapan ini IT ya sekolah juga harus mendukung ya. Harus mendukung dengan cara apa? Mendukung dengan cara memfasilitasi apa yang guru butuhkan ya. Alhamdulillah ya sekarang sudah ada Infokus, sudah punya proyektor ya. Nah, ini juga termasuk salah satu pembelajaran menggunakan IT ya. Seharusnya setiap kelas juga punya proyektor sendiri-sendiri ya. Kalau di SD kota yang sudah mampu ya. Nah, itu salah satunya dengan memberikan fasilitas. Ya kalau tidak bisa ini ya ibaratnya setiap ada pencairan bos ya bisa nyicil satu-satu mau beli laptop. Nah, itu seperti itu Bu. Bagaimana Bu Juju? Ya Ibu. Nah, di tengah kondisi sekarang kita yang masih hanya punya satu ya, dua ya Pak. Ini proyektor. Bagaimana cara seorang guru agar tetap bisa menerapkan pembelajaran inovatif di kelas di tengah keterbatasan alat-alat yang kita punya? Oh ya, bagaimana cara menerapkan pembelajaran menggunakan IT di tengah-tengah keterbatasan sarana prasarana. Ya mungkin ini Bu salah satu solusinya yaitu bergilir. Misalnya jam pertama siapa yang mau pakai proyektor keliling Bu ibaratnya. Jadi satu hari itu ibaratnya satu pelajaran saja. Misalnya kelas ini dulu digilir. Jadi nanti insya Allah setiap kelas bisa diterapkan. Berhubung ininya pas-pasannya keterbatasan, jadi bisa digilir. Ya, pengennya sih setiap kelas ada semua ya fasilitasnya supaya siswa itu belajarnya lebih nyaman, lebih semangat ya, karena beda kalau Bapak Ibu ya dengan penggunaan proyektor dengan pembelajaran yang biasa ya beda. Semangat anak itu lebih semangat belajar pakai Infokus ya. Karena saya sudah pernah menerapkan di kelas 4B ya. Tapi ini berhubung beda ya laptopnya tidak connect ya. Jadi saya hanya ini saja laptopnya dihadapkan ke siswa. Jadi masih terbatas ya. Saya juga pengen sehari-hari menggunakan ini ya Infokus. Jadi sementara solusinya dengan bergilir. Misalnya, Pak saya mau menerapkan pembelajaran dengan memakai Infokus. Jam kedua, ayo kelas siapa? Terus bergilir. Bu, insya Allah nanti kebagian semua. Supaya guru-guru yang lain juga belajar ya. Sama-sama saling belajar. Terus ya bagi yang masih gaptek, ayo bareng-bareng lah. Bareng-bareng ya. Kita belajar bersama, berkolaborasi ya demi memajukan pendidikan ya khususnya dalam bidang IT ya. Nah pertanyaan yang kedua juga Bu ya. Ketika memberikan hukuman dinilai menerapkan budaya negatif, sedangkan ketika
tidak diberi hukuman saja, kadang siswa itu masih melanggar, apalagi tidak ada hukumannya. Nah ya, menurut saya tadi kan sudah dijelaskan ya, hukuman itu menyakitkan sifatnya ya, tidak nyaman, memaksa. Nah, cara satu-satunya yaitu kita sebagai guru harus bisa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Isnen SPD Pak UPT SDN 1 Sukamulya. Memang saudara Mas Surya telah melaksanakan webinar pada hari Jumat, pada hari Rabu, ya, tanggal berapa tuh? Ya, emang dia sudah bisa webinar, kemudian perancangan programnya juga sudah disiapkan. Memang pelaksanaannya sudah baik sesuai dengan apa yang dipancarkan waktu itu, yaitu 1.4 ya, 1.4. Kemudian dia juga bisa melaksanakan bukti-bukti nyata dalam pelaksanaan itu. Ya, sebagai contoh bisa mengajak temannya untuk melaksanakan pembelajaran IT, bisa satu contoh aja ya. Demikian dari saya, dari Pak Sukamulya 1. Akhir kata, biar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Mahmud SPD, teman dari Ibu Masri Anovianti SPD. Kemarin pada hari Rabu telah melaksanakan kegiatan praktek untuk calon guru penggerak. Menurut kami, dia adalah merupakan calon guru penggerak dan hasilnya sangat baik. Dan itu pun memberikan motivasi kepada kami dan rekan-rekan, karena dari hasil guru penggerak itu memberikan motivasi dan menambah wawasan bagi guru-guru, khususnya rekan-rekan kami dari guru SDN Sukamulya 1. Demikian yang kami sampaikan, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi yang bersangkutan, khususnya kepada Bu Masri Anovianti SPD dan umumnya bagi rekan-rekan yang lain. Sekian dan terima kasih.